Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mempraktikkan tata cara zikir dan doa setelah sholat. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Zikir itu artinya mengingat Allah. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, misalkan mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian berzikir kepada Allah ini dapat dilakukan dalam berbagai keadaan. Bisa sambil berdiri, bisa duduk, atau juga dalam keadaan berbaring. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita ini akan menjadi lebih tentram dan lebih tenang, ya, karena kita menjadi dekat dengan Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Ketika selesai sholat, 1. Duduk dengan menghadap kiblat. 2. Khusyuk dan tenang, tidak terburu-buru. 3. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, insya Allah. Tata cara berzikir. Nih, teman kita berzikir ya. 1. Niat dengan ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Lebih utama menghadap kiblat. 3. Dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. 4. Tidak berlebih-lebihan. 5. Dalam keadaan berwudu bila memungkinkan, ya, suci ya. Doa itu artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Nah, bagi orang yang beriman yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka mereka harus berusaha dan berdoa kepada Allah agar apa yang diinginkan tersebut itu diwujudkan oleh Allah. Tapi harus hal yang baik ya, tidak boleh hal yang buruk.
Adab berdoa. Kita lihat adab-adabnya. Yang pertama, menghadap kiblat. Kedua, mengangkat kedua tangan. Ketiga, memulai dengan menutup doa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca hamdalah, dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menyederhanakan suara atau maksud yang lain tidak berteriak-teriak. Keenam, meyakini bahwa doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Harus yakin ya. Ketujuh, doanya tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim. Kita lanjutkan tata cara berdoa. Pertama, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, yakin dan penuh harap. Keempat, merendah diri, penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menghadap kiblat. Keenam, mengangkat kedua tangan. Ketujuh, dalam keadaan berwudu apabila memungkinkan. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, kita akan membahas tentang bacaan zikir setelah sholat terlebih dahulu. Setiap selesai sholat wajib, kita disunahkan membaca zikir. Memang tidak wajib, akan tetapi jika kita menyempatkan zikir terlebih dahulu, selain mendapatkan pahala, akan banyak sekali manfaat lain yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya, mari kita hafalkan bacaan-bacaan zikir berikut yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat, kita disunahkan untuk berzikir dan berdoa. Kita akan mendapatkan pahala ya, kalau kita mau berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghafalkan bacaan zikir setelah sholat. Bacaan zikir setelah sholat yang disunahkan Rasulullah yaitu A. Membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian membaca doa, Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan dan dari Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah. Wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, wahai Allah, Engkau sumber keselamatan, dan dari Engkau datangnya keselamatan, dan kepadamu kembali segala keselamatan. Maka hidupkan kami, wahai Tuhan, dengan penuh keselamatan,
dan masukkan kami ke dalam surga tempat keselamatan. Maha berkah Engkau wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau wahai Zat yang maha agung dan maha mulia. C. Membaca tasbih sebanyak 33 kali. Tasbih itu subhanallah, artinya maha suci Allah, sebanyak 33 kali ya. Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian D. Membaca tahmid sebanyak 33 kali. Ini kalimat tahmid alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian E. Membaca takbir sebanyak 33 kali. Takbir adalah Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. 33 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya membaca penyempurna zikir. Bunyinya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu tadi adalah bacaan-bacaan zikir. Selanjutnya kita akan membahas tentang bacaan doa setelah sholat. Nah adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa berdoa setelah sholat fardu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, itu adalah waktu yang mustajab atau waktu-waktu diijabahnya doa. Oleh karenanya, jangan sampai kita lupa untuk berdoa setelah sholat ya. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, seperti ampunan dosa, ditambahkan ilmu, dan kebahagiaan dunia akhirat. Berikut ini contoh doa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa yang terdapat dalam Al-Quran. Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Kemudian doa dibimbing ke jalan yang baik. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Ada lagi, doa diberi ilmu bermanfaat. Bunyinya kalian tentu sudah hafal ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Selanjutnya ada doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberi tanda checklist ya, mengisi tabel ya. Nomor 1, aku hafal bacaan zikir setelah sholat. Hafal tidak?
Insya Allah hafal ya, maka kita checklist selalu. Nomor 2, aku hafal bacaan doa setelah sholat? Pastinya hafal ya. Oke, kita checklist ya. Nomor 3, aku berzikir setelah melaksanakan sholat? Berzikir tidak? Pastinya harus ya, maka kita checklist selalu. Nomor 4, aku berdoa setelah melaksanakan sholat? Berdoa tidak setelah melaksanakan sholat? Pastinya ya. Oke, kita checklist ya. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel. Berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Oke, nomor 1, aku bisa berzikir setelah sholat. Kamu bisa berzikir nggak setelah sholat? Pastinya ya. Oke, kita checklist ya. Nomor 2, aku selalu berdoa setelah sholat. Nah, setelah sholat kita disunahkan untuk berdoa. Misalkan berdoa untuk orang tua ya, berdoa untuk kelancaran dalam belajar ya. Banyak doa yang bisa kita ucapkan setelah sholat. Kita checklist ya. Nomor 3, banyak berzikir dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, betul ya, dengan berzikir maka hati menjadi tenang dan tentram dan kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kita checklist ya. Nomor 4, mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, betul sekali. Dengan selalu mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang karena kita memiliki pelindung di sisi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita checklist ya. Alhamdulillah, demikian pembahasan materi tentang zikir dan doa setelah sholat. Semoga adik-adik dapat mengamalkannya dengan baik. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.